Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba mengulang kembali tutorialnya dari awal step by step biar nanti bisa digunakan dengan mudah, dipelajari dengan mudah dan tentunya akan memudahkan. Oke, kita mulai aja. Pertama, kita klik ikonnya dulu yang dipasang di desktop ya. Misalnya ini bisa di versi offline, diinstalkan di laptop atau komputer, atau juga versi online yang tinggal pakai dengan laptop atau komputer yang terkoneksi ke internet. Nah, keunggulannya aplikasi yang online tentunya memudahkan penggunaan jika sudah ada sambungan internet. Jadi kita bisa buka antar unitnya sendiri-sendiri, tapi nanti laporannya bisa terintegrasi jadi satu. Walaupun beda-beda laptop, beda-beda perangkat, tapi nanti akan menjadi satu jika dicek di halaman adminnya. Nah, tapi yaitu harus ada data internet, harus punya kuota, dan kemudian juga harus berlangganan untuk online-nya itu hosting dan domainnya istilahnya gitu ya. Alamat dan tempat nyimpannya. Itu kalau online kemudahannya seperti itu. Nah, manfaatnya seperti itu. Nah, jika offline aplikasinya bisa digunakan selama dibutuhkan. Tidak perlu koneksi internet dan juga tidak perlu berlangganan, jadi lebih hemat. Nah, penggunaannya kalau bersama-sama gimana bisa digunakan bersama-sama dalam satu jaringan, misalnya hanya menggunakan kabel atau menggunakan wifi lokal gitu antar komputer gitu nanti ada setupnya. Tapi kalau untuk jarak yang jauh yang tidak terjangkau, misalnya kantornya di kantor BUMDes satunya unit apanya di mana, yang satunya agak berjauhan dan tidak terhubung ya nggak bisa, kecuali bisa diinstalkan per laptopnya itu nanti laporannya per unit masing-masing. Jadi tidak diintegrasikan tapi dilaporkan per unit. Nanti baru BUMDes admin BUMDesnya yang mengkonsolidasikan laporan-laporan itu. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya antara offline dan online. Jadi kalau online itu harus digunakan dengan terkoneksi dengan internet dan harus berbayar. Tapi memudahkan integrasi dan penggunaannya. Kalau offline, kita tidak perlu mengeluarkan kuota internet, tidak perlu berlangganan online, hanya beli sekali dan kemudian diinstal di komputer atau di beberapa komputer di tiap-tiap unit dan dipakai per unit atau diintegrasikan dalam jaringan lokal. Seperti itu ya. Oke, kita mulai langsung ya. Nah, kita langsung masuknya ke menu admin dulu. Kita lihat. Admin, passwordnya 1234. Nah, dari admin kita akan menemukan menu-menu yaitu menu master nih, home nih, terus kemudian menu master user. Master user itu gunanya adalah mengatur pengguna-pengguna aplikasi kita ya. Misalnya di unit dagang yang dikelompokkan di masing-masing kelompok itu unit perdagangan, kelompok perdagangan, kelompok jasa dan juga kelompok keuangan. Ya. Nah, itu kita bisa lihat fungsi-fungsi pengaturan usernya itu. Oh ya, sebelum kita masuk ke lebih jauh, aplikasi ini sudah kita kategorikan menjadi 4 halaman ya. Satu halaman admin, yang kedua halaman unit, yaitu unit yang memiliki kategori usaha perdagangan, produksi maupun budidaya, bisa dijadikan satu di situ. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah halaman jasa, di mana di situ ada halaman yang bisa digunakan untuk unit-unit yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan jasa. Nah, kemudian yang keempat adalah kategori layanan keuangan, di mana unit-unitnya tentu unit yang berhubungan dengan layanan keuangan, simpan pinjam, kredit, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat menu user nih. Menu user, cara penggunaannya sebagaimana. Pertama diklik dulu menu user nih, klik 2 kali atau sekali gitu.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah user ID-nya, kemudian ini passwordnya, nama lengkapnya siapa, terus ini nanti levelnya, kemudian ada ID kecamatan. Nah, itu ID kecamatan nyontoh yang ada ini ya, nyontoh yang ada ini jangan bikin sendiri, nanti nggak terbaca oleh sistemnya. Nah, kemudian ini adalah ID desanya juga nanti akan muncul. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, misalnya kita mau tambahkan baru, ini klik tambah. Ya, kemudian diisikan, misalnya siapa, misalnya kasir atau apa ya. Siapa gitu aja. Passwordnya misalnya 1234, nama lengkapnya siapa. Terus level pengguna, ini dia mau digunakan di mana? Dia mau misalnya diproduksi, budidaya, perdagangan, ya kita masuk kategori kelompok dagang. Nah, misalnya kalau mau kelompok jasa sewa dan wisata, ya kita kelompok ini pilihnya. Kalau layanan keuangan simpan pinjam, ya pilih yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masukkan ID kecamatannya. ID kecamatannya ini 181005, misalnya 181005. Kemudian kode ID desanya ini 181005, 181005, 2012. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, ini akan muncul ya. Kita bikin user namanya siapa, user ID-nya siapa, passwordnya tadi sudah. Kemudian dia nanti akan membuka bidang di SP, simpan pinjam gitu ya. Nah, kalau mau diedit bagaimana? Kita tinggal klik aja, kemudian pilih, kemudian kita klik edit. Terus klik OK, kita ganti siapa atau passwordnya atau apa. Nah, kemudian kalau mau hapus ya tinggal diklik aja, kemudian diklik hapus. Oke, nanti akan terhapus. Oke, nah ya akan terhapus ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk penggunaan di pengaturan user. Kemudian di menu pengaturan bagi hasil. Nah, ini biasanya kan kita BUMDes itu ada bagi hasil, ada ART-nya. Nah, itu apa saja kita bisa tuliskan di sini. Nah, nanti bagi hasil di sini tentunya nanti akan mempengaruhi kasnya. Untuk dibikinkan kas, nanti di kas ada, nanti kita bahas ya di bagi hasil ini. Misalnya di bagi hasil biasanya untuk komisaris atau apa gitu ya. Atau penambahan modal, kita contohkan misalnya kita klik menu bagi hasil, kemudian klik tambahkan, kemudian kita isikan. Misalnya apa, PAD berapa, misalnya 30%. Nah, simpan. Ini totalnya harus 100%. Di bawah 100% nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 100% tentunya tidak bisa. Karena nanti gimana baginya ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini kalau mau ngedit tinggal diklik edit. Nah, seperti ini tinggal diubah. Diganti aja. Kalau mau hapus ya tinggal diklik hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti isiannya disesuaikan dengan AD/ART-nya masing-masing. Nah, kemudian kegunaannya ini yang menu berlanjutnya adalah laporan. Laporan di sini ada laporan neraca, laba rugi, dan buku besar. Nah, laporan di halaman admin ini, dia adalah laporan konsolidasi dari semua halaman, dari unit-unit yang ada. Itu nanti akan terkonsolidasi di sini jika ini di-linkkan atau digunakan secara online atau di-linkkan antar unit dihubungkan itu ya, tersambung. Nah, misalnya unit perdagangan sendiri, simpan pinjam sendiri, tapi terkoneksi dalam satu jaringan, nanti dia akan muncul laporannya di sini. Terintegrasi jadi satu. Nah, ini mudahnya jika digunakan secara online ini akan otomatis. Kalau misalnya offline kita harus nyambung-nyambung pakai kabel dan berubah settingnya. Nah, ini neracanya adalah neraca konsolidasi dari semua unit ya, kita lihat. Neraca ini tinggal pencet tanggal aja. Tanggal kapanpun kita bisa cek. Misalnya nggak terbatas tahun, nggak terbatas apa, pokoknya berdasarkan waktu. Nah, misalnya diklik tanggal gini, kita klik tampilkan, maka nanti akan muncul semuanya data ini. Ada kas perdagangan, kas jasa, kas semuanya ada. Nah, semua data neraca konsolidasinya ada. Nah, kemudian ini sudah ditampilkan.
Kemudian kalau mau dicetak tinggal diklik cetak. Nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita pilih gambar printer yang ada di sini ini, kita klik cetak, pilih printernya, kemudian print. Seperti itu ya. Nah, biasanya laporan yang diperlukan ya ini, laporan neraca, laba rugi, dan kalau dibutuhkan lagi buku besarnya. Buku besarnya ini mengetahui arus kasnya, misalnya keluar masuknya uang itu kemana aja, itu detailnya ada di buku besarnya ini. Buku besar ini bisa ngecek per akun. Nah, setelah neraca, cara penggunaan neraca tadi seperti itu, ngecek neraca, kemudian kita klik laba rugi, misalnya mau ngecek laba rugi. Nah, laba rugi ini berdasarkan periode. Berdasarkan periode waktu ya, misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Tapi hanya bisa dalam 1 tahun berjalan. Misalnya tahun 2020 kita mulainya Desember, ya kita ceknya Desember, nanti Desember dan Desember. Nanti lanjutannya kita cek Januari sampai Desember gitu ya. Jadi tidak melompat misalnya Juli sampai Juli tahun berikutnya, itu nanti nggak mau, sistemnya nggak mau baca. Jadi kalau misalnya kita mulai Juli, ya Juli sampai Desember dulu, nanti baru Desember sampai Juli lagi. Jadi kita nggak bisa melompat tahun, kita bisa per periode, bisa dalam 1 bulan. Nah gini, tampilnya gini. Atau misalnya dalam 1,5 tahun gitu misalnya. Nah, tampilnya gini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekian. Seperti itu ya. Nah, kalau mau cetak tinggal klik cetak. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih yang di sini nih. Garis 3 ini kita print. Nah, seperti itu. Atau kalau mau yang minta dikirimkan, misalnya kalau muncul tanda-tanda seperti ini, tinggal ini pick setup nih. Nah, margin and header footer. Nah, ini mau ditulis apa enggak di sininya. Kalau enggak ya ditulis blank. Nah, gini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini titik blank aja semua. Nah, seperti itu. Nanti akan kosong. Nah, seperti ini. Kalau muncul setup seperti itu. Nah, kalau untuk laporan misalnya hanya disuruh mengirimkan, ya ini bisa di-convert aja. Bisa di-convert ke PDF. Kalau online mudah, kalau offline ya agak susah dikit. Nah, ini disimpan bisa. Caranya diklik di sini juga di tanda pengaturan ini. Kemudian kita bisa pilih menu Save Pick As. Nah, ini Save Pick As. Nah, kita mau simpan sebagai webpack komplit atau teks aja atau HTML aja atau komplit atau all file. Ya bisa juga webpack komplit. Nah, nanti ketika dibuka, di-download, masuk seperti ini. Nanti kalau kita open ini, nanti juga akan muncul dibuka dengan apa. Nah, misalnya dengan Microsoft Edge, nah misalnya. Nah, nanti akan muncul juga hal yang sama seperti ini ya. Laporan. Ya, ini kayak kalau buka PDF itu ya semacam ini. Nah, demikian untuk dicek laba ruginya. Kemudian kalau buku besar, nah buku besar ini gunanya per periode juga. Nah, ini periodenya tidak terbatas tahun nih, mulai tahun berapapun. Misalnya kita mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 ya bisa. Nah, ini misalnya kita lihat kas transaksi kas unit perdagangan. Kas unit perdagangan itu digunakan untuk apa aja, uangnya keluar masuknya dari situ. Nah, misalnya kita mau dari awal, misalnya kita sudah mulai tahun 2015, tanggal 1 September sampai sekarang ya. Nah, gini, 2015 sampai 2020 ini bisa. Nah, kita bisa lihat, tampilkan, nah nanti akan muncul nih. Kas unit perdagangan dari tahun sekian, dari tanggal sekian, tahun sekian, sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti akan muncul semua transaksinya. Kalau mau dicetak ya tinggal diklik, cetak ini. Nah, nanti akan muncul jenis transaksinya. Kalau sudah banyak ya tentunya akan banyak sekali. Oke, demikian ya. Buku besar ini bisa per akun nih, bisa per akun. Nah, kita bisa cek akun apa aja yang ada di sini nih. Kita bisa lihat ini uangnya dari mana ke mana gitu ya. Kalau perusahaan itu kan seperti itu ya. Dari mana ke mana, uang itu didapatkan dari mana, digunakan untuk apa. Nah, seperti itu ya. Nanti akan ketemu balance-nya atau keseimbangan laporan. Jadi neracanya balance dan seimbang antara pasifa dan pasifa dan aktiva ya. Ya pokoknya yang awam
Udah nggak usah dipusingin istilah-istilah itu, yang penting kita belajar. Karena standar aplikasi ini sudah sesuai dengan standar akuntansi perusahaan. Oke, demikian untuk penggunaan menu-menu di halaman admin. Nanti kita lanjutkan kembali seri video tutorialnya untuk di unit-unitnya. Nanti kita akan mulai tentunya di halaman perdagangan, halaman jasa, dan halaman keuangan. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.